Desakan yang saya ambil dari Amsal 24 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca dengan silih berganti. Saya akan baca ayat 1, jemaat sekaliannya ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 10. Silahkan ditampilkan. Ya, Amsal 24 ayat 1 sampai 10. Itu Lukas. Iya. Kita tunggu sebentar. Teknisinya jangan grogi seperti saya. Jadi enjoy saja. Saya juga lagi mengendalikan diri untuk enjoy. Jadi jangan lama-lama berdiri saya menunggu. Semakin lama saya berdiri di sini itu semakin tidak baik. Itu ya. Iya, Amsal 24 ayat 1, saya akan membaca ayat 1, jemaat sekalian ayat 2. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Lanjut. Karena mereka meninggalkan jasa, mereka menjalankan jalan. Dengan hikmat orang dirikan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dari pengertian menangkap diri dengan bermacam-macam benda yang berharga dan berharga. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Orang yang berencana dapat berbuat dan mengamal dengan kesadarannya. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa merencanakan kejahatan akan disebut beribu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika orang yang bersama-sama Ya, nats yang menjadi sorotan kita hari ini adalah Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ayo kita ulang, 1, 2, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita ulang, 1, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati adalah merupakan suatu kondisi emosional yang negatif atau energi negatif yang akan merusak hidup kesehatan kita. Itu orang tawar hati. Mashal dalam bahasa Ibrani diterjemahkan amsal, yang berarti ucapan orang bijak atau peribahasa berhikmat, merupakan kelompok orang-orang bijak, khususnya dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan yang filosofis. Amsal ini disajikan dalam konteks ilahi. Semua standarnya dipergunakan untuk umat perjanjiannya. Itulah makna dari Amsal. Amsal juga merupakan salah satu kitab yang memiliki bentuk tulisan yang identik dengan syair. Syairnya itu dekat dengan kehidupan kita. Syair di mana ada kata-kata hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo sekitar tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Syair tulisannya sangat puitis. Semua kita sudah membaca Amsal. Syair tulisannya sangat puitis. Hal-hal yang ditulis
sangat dekat dengan sentuhan kehidupan sosial kita, dengan filosofi yang sangat tinggi. Ini karakteristik penulisan syair di Amsal, menyentuh langsung dengan kehidupan kita, kena. Nah, maka tidak heran bila kita semua membaca kitab Amsal, kita menemukan sesuatu yang baru, ilham yang baru. Kita diberkati oleh karena pembacaan Amsal ini. Selain kaya dari isi ungkapan-ungkapannya, Amsal dekat dengan kehidupan manusia. Amsal juga memberi kontribusi kepada kita dalam pengungkapannya tentang kenyataan-kenyataan yang real dalam hidup kita. Keseluruhan hidup kita terungkap di sana, yakni antara ungkapan hidup dalam kejahatan dan ungkapan hidup dalam kebenaran. Dua-duanya menimbulkan dampak yang diakibatkannya, yakni hidup untuk diberkati atau hidup untuk tidak diberkati. Saya ulang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kejilah kekuatan. Adalah nats yang memberikan sebuah tawaran supaya jangan tawar hati pada masa kesesakan dan kesukaran. Jangan kecil hati pada masa kesesakan. Jangan semangatmu menurun pada masa kesesakan. Energi positif menjadi berkurang dan energi negatif menjadi mendominasi. Mungkin usaha kita saat ini belum berhasil, ya. Mungkin segala hal yang kita inginkan, kita rindukan belum berhasil. Jangan tawar hati, jangan gelisah, sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar atas semua problema kehidupan kita, asal kita taat kepada Dia. Dikatakan di ayat 1, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ini sejajar dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam Korintus. Kebiasaan yang baik dapat dirusak melalui pergaulan yang buruk. Ini sejajar dengan yang diucapkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Kebiasaan yang baik dapat rusak oleh karena pergaulan yang buruk. Maka yang muda-muda, bahkan yang tua-tua, termasuk saya, pastikan kita bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang cinta Tuhan. Pastikan dirimu. Nah, jadi ayat 1 ini, hati dan bibir mereka memikirkan dan membicarakan bencana. Keuntungan mereka berasal dari rancangan yang jahat. Kemudian ayat 8 dan 9, jangan bodoh, jangan tertipu. Orang-orang tak berhikmat hanya memikirkan kebodohan yang mendatangkan dosa. Jangan iri dengan mereka, jangan cemburu dengan mereka, walaupun seolah-olah mereka lebih berhasil dari hidup kita. Jangan iri, jangan cemburu. Ini nasihat firman Tuhan untuk saya dan untuk jemaat Tuhan pagi hari ini. Sebaliknya di ayat 3-7, milikilah hikmat dengan menegakkan kebenaran Allah. Jadilah pandai dengan pengertian-pengertian yang diperlukan. Inilah cara kita menyikapi kehidupan. Buatlah sebuah perencanaan supaya nampak pengetahuan dan kekuatanmu. Sebab hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, namun tidak demikian bagi orang yang berhikmat dalam menegakkan kebenaran. Rasul Paulus berkata, sabar, ujilah segala sesuatu. Jangan langsung cepat mengambil keputusan atau kesimpulan.
Rasul Paulus nasihatkan kepada kita, ujilah segala sesuatu, sabarlah akan segala sesuatu. Jangan gopoh, cepatlah mendengar, tetapi lambatlah berbicara. Mari jemaat Tuhan, kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena mulut ini setajam pisau yang ada di dapur kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita hadapi untuk melakukan, mengatasi segala persoalan yang memang real dalam kehidupan kita? Kenyataannya kita masih hidup di dalam dunia ini. Firman Tuhan menasihati kita, jangan tawar hati pada masa kesesakan. Pengkhotbah 3 ayat 11 memberitahukan kepada kita, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita jalani proses hidup ini sebagaimana adanya, asal kita bertaut kepada Tuhan. Maka apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi kesulitan yang ada? Kita akan masuk pokok poinnya. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana kita mengatasi kesulitan hidup kita supaya kita tidak tawar hati, sebab di dalam tawar hati tidak akan menguntungkan apapun. Kita tidak akan beruntung oleh karena tawar hati. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang terkasih jemaat. Yang pertama, untuk menghadapi itu semua, lipat gandakan kekuatan hati dan doa. Yang kedua, lipat gandakan pikiran kita, penalaran kita. Yang ketiga, lipat gandakan otot dan tenaga kita. Bila 3 hal ini kita kombinasikan untuk mengatasi setiap kesulitan kita, niscaya kita akan peroleh hikmat bijaksana dari Dia. Sekarang kita kembali yang pertama. Untuk mengatasinya adalah lipat gandakan kekuatan hati dan doa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu peristiwa di Getsemane merupakan peristiwa pergumulan batiniah Yesus. Pergumulan terberat yang Yesus hadapi, sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Baru. Di sana dikatakan adalah suatu peristiwa antara amanat perpisahan pada saat akhir perjamuan menjelang penangkapan Yesus. Yesus mengalami suatu gejolak batin, pergumulan batiniah sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia bergumul antara keinginannya secara pribadi dengan keinginannya yang sesuai dengan kehendak Bapanya. Di satu sisi Tuhan Yesus ingin cawan penderitaan ini dilalukan. Di sisi lain, ia ingin tunduk dan taat kepada Bapa di surga. Dua sisi ini membawa satu pergumulan batin yang begitu dalam di dalam diri Yesus. Tidak ada penderitaan di dunia ini yang menyamai penderitaan Yesus. Campukan Bapak Ibu dan saya, tidak ada penderitaan di dunia ini yang sejajar, dapat disejajarkan dengan penderitaan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan,
Tadi saya katakan, di satu sisi ia ingin lepas dari cawan pahit, di sisi lain ia ingin tunduk dan taat kepada Bapanya di surga. Maka dalam pergulatan di Bukit Getsemane, dalam doanya dia berkata, "Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan kehendak-Mu ya Bapa." Bapak Ibu, ini pergulatan batin yang luar biasa. Pergumulan yang sangat-sangat berat. Dan inilah titik poinnya. Di saat Yesus berdoa di Bukit Getsemane, ada kekuatan keteguhan dalam hati. Oleh karena kuasa doa, terjadilah kehendak-Mu menurut mau-Mu. Jangan kehendakku ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Kemenangan di dalam Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah manusia 100%, juga Allah 100%. Kita bisa melihat di catatan kitab Alkitab kita, uraian tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus ada di sana semua. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemanusiaannya tidak memungkinkan ia meminum cawan pahit. Kemanusiaannya tidak memungkinkan ia meminum cawan pahit, yaitu cawan penderitaan yang akan ia hadapi. Dia sudah tahu semenjak terjadi perjamuan kasih yang terakhir dengan ke-12 muridnya. Dia katakan dalam perjamuan akhir, di antara kalian dari 12 orang ini ada satu yang menjadi pengkhianat. Dia sudah tahu bahwa cawan pahit akan dia ambil. Kemanusiaannya menolak itu. Berat Bapak. Namun keilahiannya memungkinkan dia untuk dapat meminum cawan pahit itu. Keilahiannya memungkinkan dia meminum cawan pahit itu. Apa cawan pahit yang dimaksud di sini? Dia akan ditangkap. Dia sudah tahu. Dia akan ditangkap. Dia akan dicambuk. Bapak Ibu yang saya ingat khotbah Pak Gembala, cambuk Romawi yang digunakan untuk Yesus itu berakar dan bercabang. Jadi kalau nancap di tubuh Yesus, di sini itu masih ada cabang-cabangnya. Itu bukan hanya cambuk yang ini ya, tetapi cabang-cabangnya ini juga menarik luka yang tertancap di situ. Dia tahu dia akan dicambuk, disalib, dipaku, disesah. Keilahiannya memungkinkan dia meminum cawan yang pahit. Inilah kuasa dan doa kekuatan Yesus di Getsemane. Inilah pergumulan batiniah Yesus di Bukit Getsemane. Ketika ia berkata, taat, tunduk, kehendak-Mu saja Bapa yang terjadi. Kehendak-Mu saja Bapa, jangan kehendak-Ku. Ketika pernyataan itu terjadi, Yesus mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan kita. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak membaca firman, ketika kita tidak datang bersekutu, kita menjadi menyerah, menjadi pasrah, sudah apa adanya.
Tetapi ketika kita ambil waktu bergumul kepada Tuhan atas masalah dan pergumulan kita, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kelegaan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, penderitaan Yesus merupakan penderitaan terbesar sepanjang abad. Penderitaan terbesar yang pernah terjadi di dunia ini hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Kita akan melihat seberapa jauh sih. Ia mengalami penderitaan fisik dan penderitaan psikologi, juga penderitaan dipermalukan di depan masyarakat umum. Lengkap sudah. Penderitaan fisik yang terberat yang Yesus alami adalah ia akan dicambuk, ia akan dimahkotai duri, dia akan memikul salib. Bapak Ibu Saudara, memikul salib bukan jalan tol, tetapi memikul salib jalan Via Dolorosa, penuh penderitaan, jalan yang terjal, jalan yang berbebatuan, jalan tikungan, jalan yang berkelok, bukit turun dan bukit tinggi. Itulah jalan salib yang harus dialami oleh Yesus dengan keadaan lumuran darah. Jadi penderitaan fisik Yesus mulai dari penangkapan, pembantaian, sampai dia harus memikul salib, sampai pada tujuan Bukit Golgota, puncak penderitaan di mana Yesus mati tersalib di sana. Ini penderitaan fisik yang dia bayangkan. Bahkan Alkitab mencatat ada 3-4 kali Yesus terjatuh. Jatuh dengan terhuyung-huyung, bukan jatuh dengan tegap. Lalu apa penderitaan psikologi? Penderitaan psikologi yang dihadapi Yesus, dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Kita tahu siapa Yudas, adalah murid ke-12 dari Tuhan Yesus. Pada saat perjamuan kudus terakhir, dia sudah tahu Yudas adalah orang yang akan mengkhianati dia. Dia dikhianati dengan cara dijual 30 keping perak. Yudas berpikir, lumayan 30 keping perak, pundi-pundi gereja akan terpenuhi. Toh nanti Yesus kalau ditangkap pasti bisa melepaskan diri. Jadi dijual, dikhianati dengan dijual 30 keping perak. Kemudian penderitaan psikologi yang dihadapi Yesus, ia disangkali oleh Simon Petrus. Yohanes 3:13 ayat 30-38 mencatat, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Perjalanan penangkapan Yesus sampai kepada pengadilan, ya, saat ayam berkokok, mata ketemu mata. Hei, kamu kayaknya orang itu ya. Enggak, aku bukan. Kalau lihat logat bicaramu, kamu seperti dia deh. Aku enggak ngerti apa yang kau maksud. Kamu pengikut dia kan? Aku tidak mengenal dia. Begitu ketiga bahasa penyangkalan ini terjadi, langsung mata ketemu mata. Mata Yesus ketemu mata Petrus. Bapak Ibu, dua murid ini dosanya dapat disejajarkan, tetapi yang membedakan adalah Petrus menyesal dan bertobat, tetapi Simon Petrus menyesal dan bertobat, tetapi Yudas Iskariot pergi untuk bunuh diri. Ini tekanan psikologi, bukan hanya dikhianati dan disangkali Simon. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bayangkan ibu-ibu, bayangkan dalam diri kita, ada murid yang sudah kita besarkan, kita dewasakan,
kita ayomi, kita nasihati, suatu ketika mengkhianati dan meninggalkan kita. Inilah yang terjadi di murid-murid Yesus. Yesus ditinggalkan. Secara psikologi dia mengalami tekanan yang luar biasa. Belum lagi penderitaan secara umum di masyarakat umum. Dia diolok, diludahi, dihina. Genap sudah penderitaan Yesus. Maka Alkitab mencatat peristiwa ini diulang-ulang sampai 4 kitab Injil menuliskan peristiwa sejarah terbesar di dunia ini. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat semua peristiwa ini dengan pengulangan-pengulangan. Berarti ini sesuatu yang penting, sesuatu yang dasar, sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak diulang-ulang, tidak mungkin itu penting. Karena penting, maka diulang-ulang terus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, oleh karena kekuatan hati dan kekuatan doa, Yesus menang. Sekalipun penderitaan mendera dia, bahkan nyawa meregang dia, namun dia menang. Ia telah melewati masa-masa sulit hingga kemenangannya. Oleh karena itu, jangan menyerah Bapak Ibu. Dalam segala situasi yang berat, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana menghadapi setiap persoalan. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dengan tidak mengenal lelah. Tetap kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, pertetapkan dirimu akan kebenaran firman Tuhan. Maka akan terjadi pelipat gandaan kekuatan doa dan hati. Kemudian yang kedua adalah lipat gandakan kekuatan penalaran pikiran kita. Saat hati kita sesak, jangan suntuk pikiran kita, jangan mampet. Tapi penalaran kita ini harus dipertajam. Kita dapat melihat kisah Tuhan Yesus ketika ia berusia 12 tahun. Ketika orang tuanya membawanya ke Bait Allah di Yerusalem pada hari raya Paskah, usai perayaan tahunan itu, Yesus tidak pulang bersama kedua orang tuanya. Yesus tidak ikut orang tuanya pulang ke kampung halamannya. 3 hari kemudian, orang tuanya menemukannya di Bait Allah, sedang duduk-duduk di tengah para alim ulama dan para ahli-ahli agama, sedang memberi jawab atas pertanyaan mereka kepada Yesus yang berusia 12 tahun itu. Orang tuanya termasuk semua orang yang ada di Bait Allah itu terheran-heran, tercengang-cengang mendengar, melihat kepandaian, kecerdasan, penalaran Yesus di dalam memberi jawab setiap pertanyaan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini luar biasa. Yesus cerdasnya luar biasa. Dr. Lukas memberikan kesimpulan, kok Yesus bisa sepintar itu ya? Kok Yesus masih 12 tahun? Saya kira di sini tidak ada yang 12 tahun. Paling tua 89 tahun. Ibu 12 tahun ya? 12 tahun, kok bisa ya? Hasil pengamatan Dr. Lukas, mengapa Yesus yang masih muda remaja mempunyai kecerdasan dan penalaran yang luar biasa dalam memberi jawab kepada ahli agama.
kesimpulan beliau tentang pertumbuhan Yesus di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada 4 sisi pertumbuhan Yesus yang disoroti oleh Dr. Lukas. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. 4 sisi pertumbuhan Yesus, hasil kesimpulan dari Dr. Lukas adalah pertumbuhan fisik. Dan Yesus makin bertambah besar, pertumbuhan fisik. Bertambah hikmatnya dan besarnya, mengalami pertumbuhan knowledge, kepandaian, kecerdasan, pertumbuhan rohani, dan ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia, pertumbuhan sosial kemasyarakatannya. Jadi 4 sisi pertumbuhan yang ditemukan oleh Dr. Lukas adalah pertumbuhan fisik, pertumbuhan knowledge, pertumbuhan rohani, pertumbuhan sosial. Luar biasa. Mengutip tulisan buku dari John M. Dresser tentang 7 kebutuhan anak, ya, ia merangkumnya seperti ini. Saya kira 7 kebutuhan anak itu sudah disimpulkan oleh Dr. Lukas, tetapi John M. Dresser menguraikannya lagi lebih luas. Ada 7 kebutuhan anak yang harus terpenuhi oleh anak-anak kita. Kebutuhan untuk berarti, kebutuhan rasa aman, kebutuhan diterima, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan dipuji, kebutuhan disiplin, kebutuhan akan anak. Wah, ini segar untuk Sandi dan Anggi yang akan menikah. 7 kebutuhan ini harus terpenuhi. Kebutuhan berarti kehadiran anak-anak kita rindukan, kita inginkan. Kebutuhan diterima, diakui keberadaannya, apa adanya, kita akui keberadaannya. Kebutuhan rasa aman, Bapak Ibu, kebutuhan rasa aman. Bangsa Yahudi tidak mempercayakan pendidikan anak kepada orang lain, termasuk kepada kakek neneknya. Rumah tangga Yahudi sudah menjadi ketentuan di sana. Orang tualah yang membesarkan anak-anak mereka. Maka rasa aman, nyaman, terlindungi, tercukupi, dikasihi, diperhatikan, saya kira ini sebagai penuh bagian dari pertumbuhan Yesus. Rasa aman. Kita melihat dunia sekarang, anak kita titipkan kepada pembantu cuek-cuek. Anak kita titipkan kepada om tulang, cuek-cuek. Anak kita titipkan kepada orang lain, kuik. Tahu maksud saya ya? Tidak aman, tidak nyaman. Yang paling aman dan nyaman adalah lakukan perintah Tuhan. Besarkan anak-anakmu di depan matamu. Ini untuk orang Yahudi seperti itu, membesarkan anak-anak bersama-sama. Maka tidak heran, bangsa Yahudi adalah bangsa terpandai di dunia. Pernah mendengar itu? Tercerdas di dunia, menciptakan segala sesuatu, itu bangsa Yahudi. Kenapa? Dimulai dari dalam rumah. Pengasuhan anak diasuh oleh ayah dan ibunya sendiri. Kalau zaman sekarang kan bapak ibunya sibuk cari duit, entah anaknya apa. Kontras
kontras. Saya kira ini kalau mahasiswa STI mau mengangkat ini menjadi sebuah penelitian untuk skripsi, bagus sekali. Saya waktu mempersiapkan diri, aduh bagus sekali. Ini kekayaan untuk jemaat ini, kalau bisa diteliti ya. Oke, kemudian mencintai dan dicintai. Anak belajar tentang cinta itu dari dalam rumah Mas Andi dan Anggi. Anak belajar tentang cinta dan kasih sayang itu dari rumah. Karena berdasarkan cinta kasihlah maka laki-laki dan perempuan membangun sebuah rumah tangga. Bukan perang pring prung, bukan wah. Anak belajar tentang cinta dari rumah. Maka pastikan rumah kita rumah yang aman buat anak. Rumah yang nyaman di mana cinta kasih terpenuhi untuk kebutuhan anak. Dipuji, didisiplin, dan kenalkan akan Tuhan. Anak usia 5 tahun menurut Dr. Stanley Heath memperkenalkan anak kepada Tuhan itu di usia 5 tahun 80% dia bisa menyerap segala hal yang kita nasihatkan. Maka bawalah anak usia itu, perkenalkan kepada alam, gunung-gunung, pohon-pohon, laut, hamparan luas. Jangan anak-anak dibawa ke mall. Anak yang dibawa ke mall, saya tidak melarang belanja ke mall. Anak yang lebih suka menyukai mall itu berbahaya. Itu berbahaya. Itu menarik hakikat yang sesungguhnya milik Allah. Milik Allah, perkenalkan gunung yang tinggi begitu luas, tinggi, pepohonan yang luar biasa, tanah yang terhampar begitu hijau, lautan yang bergelora demikian rupa, binatang-binatang yang luar biasa. Perkenalkan anak usia 5 tahun kepada alam. Dia akan dekat dengan Allahnya. Jadi jangan ke mall terus ya. Ke mall mamanya sajalah belanja kebutuhan. Ya puji Tuhan, mungkin karena saya tidak punya duit ya, jadi setahun sekali saya belum tentu ke mall. John M. Dresser akhirnya menyimpulkan bila 7 kebutuhan ini dipenuhkan di masa tumbuh kembang anak, maka rujukan dari para ahli psikologi perkembangan anak, kecerdasan anak dapat dicapai 80%. Wah, rupanya mendidik anak tidak mudah, Bapak Ibu. Kecerdasan apa? Kecerdasan emosional, bukan kecerdasan otak saja. Jadi simpul dari Lukas 2 ayat 52 yang disimpulkan oleh Dr. Lukas itu kemudian dijabarkan oleh Dr. John M. Dresser. Simpulnya adalah kecerdasan otak, kecerdasan emosi, ketenangan jiwa, ketenangan jiwa. Ini hanya didapatkan dari dalam rumah yang teduh. Bila 7 kebutuhan ini terpenuhi, Bapak Ibu yang saya kasih, melipat gandakan kekuatan kecerdasan otak dan penalaran seperti yang ada pada Yesus merupakan sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi pada kita, pada anak-anak kita, bila kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus makin bertambah besar, dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita dan anak-anak kita akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan sanggup mencari setiap solusi atau setiap masalah yang tersulit sekalipun, tanpa meninggalkan Tuhan. Nah, kecenderungannya kita kalau ada masalah kan meninggalkan Tuhan. Anak-anak kita akan tangguh, akan kuat bila kita melakukan apa yang Yesus mau. Sebab kita mempunyai kecerdasan emosi, ketenangan jiwa, kekuatan batin, punya penalaran yang sehat, punya pikiran yang sehat,
inilah yang memungkinkan kita bisa mengatasi semua gejolak perubahan yang ada dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, kenapa ini kok ngambek? Yang terakhir, lipat gandakan kekuatan otot dan tenaga kita. Tadi yang pertama, lipat gandakan kekuatan hati dan doa. Yang kedua, lipat gandakan kekuatan pikiran dan penalaran kita. Sekarang yang terakhir, supaya kita semua tenang dan saya juga nyaman. Yang terakhir adalah lipat gandakan kekuatan otot dan tenaga kita. Lipat gandakan kekuatan otot dan tenaga kita. Kitab Yesaya menulis, janganlah kita memakan makanan kemalasan. Ini firman Tuhan. Jadi orang malas itu rupanya tidak boleh. Kitab Yesaya menulis, jangan makan makanan kemalasan. Yakur bin Yake berkata, janganlah kita memakan makanan yang bukan bagian kita. Artinya merampok itu. Kemudian kepada jemaatnya di Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, jelas ya firman Tuhan. Hanya orang yang bekerja yang boleh makan. Dengan menggunakan sarana kekuatan otot, kita dapat mendapatkan segala sesuatu. Kita dapat menyelesaikan dan menemukan jalan keluar atas hal-hal yang kita harapkan. Semut adalah binatang yang sangat kecil dan sangat lembut. Ini jenis binatang yang mungkin kita meremehkan. Kita remehkan oleh karena kecil dan lembutnya. Bahkan kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan. Sebab tidak ada daya kekuatannya, tidak ada daya kemampuannya, tidak ada daya tarungnya, tidak ada kepintarannya, dan tidak ada apa-apanya. Itulah anggapan kita tentang semut. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tahukah kita hal-hal besar apa yang bisa kita dapatkan dari semut? Semut adalah binatang terkecil, tetapi ia terpintar dan tercerdas. Mengapa? Sebab semut mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan makanan. Ini yang disebut kekuatan otot dan tenaga. Semut mempunyai kekuatan untuk bekerja sama. Semut loh, punya kekuatan untuk bekerja sama. Ia mendapatkan makanan melalui kerjasama. Ini adalah kemampuan dalam berorganisasi dan kemampuan intelektual. Semut loh. Kemudian semut mempunyai kekuatan untuk mengambil, untuk mengenali perubahan musim. Berarti ini kekuatan dan kepekaan penalaran berpikir. Dia peka dengan perubahan musim. Semut mempunyai kekuatan penata layanan diri, menata layani hidupnya. Semut punya kekuatan itu. Berarti itu kekuatan batiniah dan kekuatan kemandirian semut. Kemudian semut mempunyai kekuatan memanfaatkan setiap momentum. Berarti ini kekuatan kecerdasan dan penalaran berpikir. Yang terakhir, semut mempunyai kekuatan untuk memimpin dan dipimpin. Ini kekuatan intelektual dan kekuatan ketundukan diri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semut yang sedemikian kecil dapat memberi contoh bagi kehidupan kita. Intinya adalah, biarpun semut binatang kecil lembut dan tidak bertenaga, namun ia binatang yang pintar dan cerdas. Memang ia tidak mempunyai
kekuatan otot seperti kita. Namun lihatlah dan perhatikanlah lakunya semut-semut yang ada di setiap rumah kita. Perhatikanlah dia dan jadilah bijak oleh karena keberadaan semut itu. Ternyata ia mempunyai kekuatan otot yang sanggup melipat gandakan persediaan makanan baginya. Bahkan tanah-tanah yang menggunung di rumah-rumah kita, yang itu dibawa oleh semut. Ada seperti itu di rumah saya, selalu ada itu. Saya buang balik menggunung, saya buang balik menggunung. Luar biasa. Semut yang kecil itu telah melipat gandakan kekuatan ototnya, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk mengorganisasi anggotanya secara tekun dengan segera mungkin